Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat dan arahan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh seorang ulama dari negeri Arab Saudi, yaitu Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Pada wasiat yang ketiga beliau mengatakan, "I'lam waffaqakallah." Ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, waffaqakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kalian. Anna haqqallah 'alal ibad 'azim. Sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hamba sangatlah besar. Jadi kewajiban kita seperti sholat, puasa, zakat, ketaatan dan hak-hak Allah yang lain adalah sangat besar yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Akan tetapi wa annahum mahma tawassa'u fil ilm. Bagaimanapun mereka memperluas, memperdalam ilmu mereka, atau mereka memiliki ilmu yang luas, mereka memiliki ilmu yang sangat dalam, falan yaqdirullah haqqa qadrihi fil ma'rifati bikamalihi. Akan tetapi manusia tidak akan mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak akan mampu mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat luas. Allah Subhanahu wa taala maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha agung. Namun bagaimanapun kita berusaha untuk mengenal Allah, untuk mengagungkan Allah, maka kita tidak akan mampu membayarnya atau mengenalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 74, "Ma qadarullah haqqa qadrihi." Mereka tidak akan mampu mengagungkan atau mereka tidak akan mampu mengenal Allah dengan sebenar-benar pengagungan atau dengan sebenar-benar pengenalan. Karena sesungguhnya Allah laqawiyyun aziz. Innallaha laqawiyyun aziz. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha perkasa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Wa mahmajtahadu. Bagaimanapun seorang hamba bersungguh-sungguh, bagaimana seorang hamba giat fil amali dalam melaksanakan ketaatan, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falan yufuhu haqqahu fil ibadah. Niscaya mereka tidak akan bisa menunaikan hak-hak Allah di dalam ibadah. Mereka tidak akan bisa menunaikan sepenuhnya dengan sempurna hak-hak Allah dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasakan kesulitan. Para sahabat merasakan sangat kesulitan dan sangat berat. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mentafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Beliau menafsirkan, menjelaskan ayat surat Ali Imran ayat 102 ini dengan mengatakan an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati dan jangan dimaksiati. Allah itu ditaati, diibadahi, fala yu'sa, yaitu jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Allah. Wa yudhkar fala yunsa, yaitu kita mengingat Allah, senantiasa berzikir pada Allah, wala yunsa, dan tidak boleh kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yushkaru fala yukfar, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah,
fala yukfar, dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran ayat ini yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Kita bertakwa kepada Allah, kita taat kepada Allah, maka kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengingat Allah dan jangan melupakan Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya hadza an jam'in min as-salafi min, dan penafsiran ini diriwayatkan oleh sejumlah para ulama salaf. Minhum, di antara mereka adalah Marrah al-Hamadani, Rabi bin Khuthaim, Amr bin Maimun, wal Hasan, wa Tawus, wa Qatadah, wa Ibrahim an-Nakhai, wa Abu Sinan, wa Suddi, dzakarahu Ibnu Abi Hatim. Jadi hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh sebagian atau sejumlah ulama salaf. Di antara mereka adalah Murrah al-Hamadani, kemudian Rabi bin Khuthaim, Amr bin Maimun, kemudian Hasan al-Basri, kemudian Tawus, kemudian Qatadah, kemudian Ibrahim an-Nakhai, kemudian Abu Sinan, Wasuddi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahumullahu taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Dari Sa'id bin Jubair, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, beliau berkata, "Lamma nazalat ittaqullaha haqqa tuqatih." Ketika ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian para sahabat ketika mendengarkan ayat ini ishtadda alaihim, merasa berat, merasa sulit bagi mereka dalam menjalankan, dalam mengamalkan ayat ini. Faqamu hatta warimat araqibuhum. Kemudian mereka beribadah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka salat, mereka puasa, hatta warimat araqibuhum, sampai kaki-kaki mereka bengkak. Karena kesungguhan mereka, karena giat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kaki-kaki mereka bengkak, sampai kaki-kaki mereka bernanah. Wa taqarrahat jibahuhum, sampai dahi-dahi mereka luka, saking kuatnya, saking seringnya mereka beribadah, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu takhfifan 'alal muslimin. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan mereka, Allah melihat bagaimana upaya mereka dalam beribadah kepada Allah untuk menunaikan hak-hak Allah, sampai mereka tidak mampu, sampai mereka tidak kuat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk meringankan beban mereka. Fa anzalallahu takhfifan 'alal muslimin. Kemudian Allah menurunkan ayat yang meringankan atas kaum muslimin, yaitu firman Allah dalam surat At-Taqabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum. Allah mengatakan, fattaqullah, wahai hambaku, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Fanasakhatil ayatul ula. Kemudian ayat ini menghapuskan ayat yang kedua, sehingga kita diperintahkan untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, jadi tidak harus memberatkan diri sampai menyebabkan kaki-kaki bengkak, sampai dahi luka, kemudian sampai badan terasa lelah, lemas. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, kemudian mengatakan bertakwalah. Silahkan sholat sesuai kemampuan, silahkan berpuasa sesuai kemampuan, silahkan berzakat, bersedekah sesuai kemampuan, silahkan berzikir, kemudian silahkan membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Allah tidak memberatkan, Allah tidak membebani kita di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di atas kemampuan mereka. Jadi kalau seandainya kita tidak mampu untuk melaksanakannya, maka kita lakukan sesuai kemampuan yang kita miliki, tanpa harus membebani, tanpa harus menyusahkan, tanpa harus melukai, atau tanpa harus memberatkan diri kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Syekh menyebutkan wa anis Suddi, dari Imam As-Suddi, qala fi tafsirin, beliau mengatakan dalam sebuah tafsir, ittaqullah haqqa tuqatih. Beliau mengatakan dalam tafsir ayat ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Beliau mengatakan falam yutiqin nasu hadza. Imam Suddi mengatakan kemudian para sahabat, yaitu manusia, kaum muslimin tidak mampu menjalankan hal ini. Falam yutiqin nas hadza. Manusia tidak mampu, merasa sulit, merasa berat untuk menjalankan hal ini. Fanasahahullahu anhum. Kemudian Allah menghapuskan, meringankan mereka. Kemudian Allah menurunkan ayat fattaqullaha mastata'tum. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Sehingga ayat ini menghapuskan ayat sebelumnya. Para sahabat merasakan keringanan setelah turunnya ayat ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yuthmirul istihya min Allah. Dan hal ini semestinya membuahkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya menyebabkan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi kita tidak mampu mengenal Allah, mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Wa maqtun nafs, hendaknya kita marah dengan diri kita sendiri. Lit taqsir fi ma'rifati kamalihi, karena kelalaian kita dalam mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelalaian kita dalam mengenal kemaha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Waddha'fu an ada'i haqqihi fil ibadah. Kemudian karena kelemahan kita dalam menunaikan hak-hak Allah di dalam beribadah, di dalam ketaatan, seharusnya kita malu. Kemudian kita marah kepada diri kita karena kita lalai, karena kita lemah dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famanil ladzi ata'ahu falam ya'sihi? Siapa di antara kita yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah falam ya'sihi, kemudian tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Siapa? Tidak ada. Wa dzakarahu falam yansihi? Kemudian siapa yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kemudian tidak melupakannya? Wa syakarahu ala kulli ni'ami? Kemudian siapa yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kita ini adalah manusia, hamba yang lemah, penuh dengan kekurangan. Senantiasa berzikir, senantiasa berbuat dosa, senantiasa berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk harus menyadari kita ini makhluk yang lemah. Kita ini adalah makhluk yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang fakir, yang miskin, senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana as-sahabatu lam yutiqu ada'a haqqahu. Kalau sekiranya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sempurna ibadahnya, lam yutiqu ada'a haqqahu, mereka tidak mampu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun mereka sungguh-sungguh, bagaimanapun mereka melaksanakan ibadah sampai kaki-kaki mereka bengkak, sampai dahi-dahi mereka luka, tapi mereka tidak mampu menunaikan hak Allah dengan sempurna. Wa qad taqarrahat jibahuhum min kathratis sujud. Dahi-dahi mereka luka karena banyaknya sujud. Wa tawarramat aqdamuhum min tulil qiyam. Kemudian kaki-kaki mereka bengkak karena lamanya mereka berdiri beribadah kepada Allah. Lamanya berdiri dalam solatnya. Fakaifa bin nasi ba'dahum. Lalu bagaimana dengan manusia setelah mereka? Lalu bagaimana dengan kita? Kalau para sahabat saja merasa tidak mampu menunaikan hak Allah, padahal mereka banyak sujud, padahal mereka banyak solat, padahal mereka banyak sedekah, mereka banyak berzikir, mereka menghafalkan Quran, mereka banyak berselawat, berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka saja tidak mampu
Lalu bagaimana dengan kita zaman sekarang ini? Senantiasa banyak dosa, senantiasa bermaksiat, senantiasa melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal 'abdu mata ma adraka hadhihi al-haqiqah. Akan tetapi seorang hamba apabila dia menyadari akan hakikat ini, akan kondisi ini, bahwasanya dia tidak lebih hebat dari sahabat. Kalau dia menyadari dia tidak lebih baik dari sahabat, tidak lebih banyak sujudnya, tidak lebih banyak sodakohnya, puasanya, solatnya dari para sahabat. Kalau dia menyadari hal ini, kondisi ini, fa'alima ajzahu. Kemudian dia menyadari akan kelemahannya, an adai haqqi rabbih, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ilman, dalam ilmu, wa amalan, dalam amalan, wa dhalla li khaliqihi. Kemudian setelah dia menyadari, dia tunduk merendahkan diri kepada sang penciptanya, wastahya minhu, kemudian dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, qabilallahu minhu amalahu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalnya, ibadahnya, wa rafa'ahu bihadza indahu darajat, dan Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya insyaallah taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya nasihat yang ketiga ini yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, menyadarkan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ibadahnya tidak bisa kita hitung bagaimana besarnya, bagaimana kuatnya mereka beribadah. Kemudian kita, bagaimana lemahnya kita, bagaimana ketidakmampuan kita dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih malu, harus sadar diri, sehingga kita terpacu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang taat, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.